3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin dulu temannya tuh berdoa. Silakan Bayan. Oke, terima kasih ya Bayan sudah memimpin temannya untuk berdoa. Hari ini Bu Guru cek dulu nih siapa yang tidak hadir hari ini temannya. Bayi Askia, keterangannya apa ya? Belum ada. Oh ya tadi dia minta izin sama Bu Guru ya. Katanya dia mau buat KTP kalau tidak salah. Selain Askia siapa lagi? Hilwa sakit atau gimana? Nggak tahu ya. Oke. Jadi dua temannya hari ini tidak masuk ya. Kalau yang sakit kita doakan supaya dia mendapat kesehatan ya, supaya cepat sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar ya. Tetapi sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, Bu Guru mau mengingatkan dulu atau mereview dulu apa materi kita minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang tekanan hidrostatis ya, masih ingat ya? Ya. Siapa yang bisa menyebutkan Bu Guru? Apa saja sih faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu? Angkat tangan. Oke, Ayu. Kedalaman, kedua ada massa fluida, gravitasi, volume, massa jenis. Oke, ada 4 besaran yang disebutkan. Mungkin ada lagi yang berbeda jawabannya. Sama. Oke. Ada berapa tadi yang disebut, Nafisa? 5 atau 4? Oke, 5 apa saja? Kedalaman. Oke, jadi Bu Guru tekankan di sana ada kata massa jenis ya. Massa jenis. Ada yang tahu minggu yang lalu kita sudah praktik sebenarnya, praktik untuk menentukan massa jenis minyak ya. Nah, massa jenis minyak. Apa sih sebenarnya massa jenis itu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, Hairi. Kerapatannya, dengan kata lain kerapatannya ya. Jadi itu massa jenis. Nah, minggu lalu kamu sudah mencari massa jenis zat cair. Nah, zat cair yang kita cari kemarin itu adalah minyak. Nah, hari ini kita akan menentukan massa jenis zat padat. Ya, massa jenis zat padat. Kalau ada yang tahu rumus massa jenis apa? Oke, massa dibagi volume, ya itu kerapatan. Jadi massa dibagi volume. Nah, sekarang kalau volume bendanya tidak teratur, bagaimana cara kita menentukan massa jenisnya? Apa? Menggunakan fluida. Menggunakan fluida. Fluida awal dikurangi fluida akhir. Nah, itu tekniknya ya. Nah, bagaimana sih prosedurnya? Itu yang akan kita pelajari hari ini, ya. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita buat kesepakatan kelas dulu ya, supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik. Nah, yang pertama, belum muncul. Oke. Nah, di sini ada kesepakatan kelas. Nah, ya, yang Bu Guru tawarkan nih, kalian boleh sepakat, boleh tidak. Kalau tidak sepakat, nanti bisa direvisi ya. Yang pertama, saling menghargai ketika ada yang berbicara. Sepakat atau tidak? Oke. Yang kedua, ini yang paling urgent, ini yang sering kalian, kalau ada Bapak Ibu gurunya ngajar, masih aja kadang curi-curi buka HP-nya ya. Nah, membuka HP saat digunakan sebagai media pembelajaran. Hanya membuka HP pada saat kalian menggunakan HP itu sebagai media pembelajaran. Sepakat atau tidak?
Oke, bagus. Yang ketiga, izin jika ada keperluan untuk meninggalkan kelas. Misalnya kalian mau izin ke belakang atau apa, harus izin dulu. Ya, sepakat nih? Oke, jadi tiga-tiganya udah sepakat ya. Nah, kemudian apa sih tujuan kita belajar hari ini? Nah, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, tujuan kita adalah menentukan massa jenis suatu benda yang bentuknya tidak teratur. Ya, kalau volume benda yang teratur, misalnya kubus, kita bisa menghitung volumenya berapa dengan menentukan tinggi, lebar, kemudian panjang dari kubus itu. Atau mungkin bendanya bentuknya seperti lingkaran. Nah, kita bisa menghitung volumenya seperti apa ya dengan menggunakan volume bola. Nah, yang menjadi tantangan kita adalah menentukan massa jenis suatu benda yang bentuknya tidak teratur. Ya, paham ya? Oke. Nah, kemudian apa sih manfaat kita belajar massa jenis ini? Ya, di dalam kehidupan sehari-hari nanti kamu banyak akan menemukan banyak sekali peristiwa yang berkaitan dengan massa jenis ini. Ya, jadi nanti dalam kehidupan sehari mungkin ada hal yang kamu lihat yang kaitannya nanti kita akan depannya, belajar depannya, yang kaitannya nanti kamu bisa menyelesaikan beberapa permasalahan yang konsepnya bisa kamu selesaikan dengan fluida statis khususnya di massa jenis ini. Ya, itu manfaat kita belajar hari. Sebelum Bu Guru lanjut, ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Paham ya? Ya, oke. Jadi jadi hari ini kita akan belajar secara berkelompok ya. Kalian akan Bu Guru bagi berdasarkan kelompok. Ini sudah Bu Guru kirimkan tadi malam kelompoknya dan kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya ya. Ada yang belum mendapatkan anggota kelompok? Tidak ada ya. Jadi udah semuanya ya. Jadi ini anggota kelompoknya dan kalian juga sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Nah, sebelum ke sana Bu Guru akan menayangkan video dulu. Perhatikan videonya ya. Oh, ini lupa ke depan dulu ya. Tunggu speakernya dulu. Oh. Ininya keluar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fisika, pernahkah kalian menyaksikan fenomena seperti ini? Di sini ada air dan ada minyak goreng. Ketika kita satukan air, kemudian lalu minyak goreng, kenapa minyak gorengnya terletak di atas daripada air? Apakah karena airnya dulu dituangkan, lalu minyak goreng belakangan? Kita coba. Sekarang minyak gorengnya duluan. Apakah tadi karena faktor air yang duluan dituangkan baru minyak goreng? Tapi kita coba lihat sekarang minyak goreng duluan baru air. Ternyata melihat minyak goreng tetap di atas. Menurut kalian, apakah penyebabnya? Yuk. Nah, menurut kalian ini masih awal ya, kita belum mencari jawabannya. Nanti mencari jawabannya pada saat percobaan. Tetapi awal dulu nih, kira-kira kenapa bisa minyak itu berada di atas? Massa jenis minyak lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, itu jawaban sementara ya. Nah, nanti di percobaan kita coba dengan benda yang lebih berat, ya, batu. Atau mungkin tadi ada yang bawa logam, ya. Apakah logam itu tetap berada di atas atau dia berada di bawah? Ya, nanti itu akan kalian tahu, ya. Kalau massa jenis air tahu berapa? Tahu berapa? 1000 apa?
kilogram per meter kubik. Atau dengan kata lain, satuan konversi lainnya apa? 1 gram per sentimeter kubik. Nah, dari sana nanti kita bisa tahu nih, oh ternyata benda yang massa jenisnya lebih kecil dia berada di atas. Atau nanti berdasarkan percobaan kalian ini dengan benda yang berbeda, yang padat gitu ya, apakah benda itu juga berada di atas atau berada di bawah dari massa jenis yang kalian tentukan. Nanti ya, bendanya tidak beratur ya. Nah, itu nanti kalian akan cari jawabannya pada saat kalian melakukan percobaan untuk menentukan massa jenis suatu benda yang bentuknya tidak teratur. Oke ya? Oke. Nah, percobaan yang kita lakukan itu sederhana. Kalian diminta kemarin membawa benda ya yang bentuknya tidak teratur. Bisa batu, bisa mungkin kemarin Bu Guru bilang bisa wortel, kentang, atau apapun ya yang bentuknya padatan. Nah, itu yang akan nanti kita cari massa jenisnya berapa ya. Bu Guru sudah siapkan gelas ukur. Silakan masing-masing kelompok bisa mengambil gelas ukurnya di depan. Masing-masing kelompok. Ini neracanya. Aulia, mana sepatunya Aulia? Siapa yang belum? Oke, ini ada tali, mungkin yang belum bawa tali, bisa untuk mengikat benda yang akan kalian ukur supaya tidak basah. Airnya sudah disediakan sama Hairi tadi di depan, silakan kamu masukkan air dulu sesuai dengan yang ada. Oh iya ya. Oh ya, ini LKPD-nya dulu, kelompoknya Ica sudah bawa neraca ya. Oke, nanti yang sebelah sini bisa ngukur massa bendanya di kelompoknya Ica, nanti yang sebelah sini bisa ngukur di kelompoknya Mayang ya. Iya ya, ambil airnya dulu ya. Ini LKPD-nya, silakan dibaca petunjuk kerjanya, kemudian dijawab. Nih, Ayu, siapa nih kelompoknya? Oh ya. Ini Bayan. Kelompoknya Pawas. Pak Guru, ini RPP, modul ajar tiang. Nih. Sesuaikan sama anunya ya, 150 ml. Ya, 150 ml. Diukur dulu massa bendanya sebelum dicemplungkan, ya. Kemudian Bu Guru sudah kirimkan kamu beberapa media, ada link YouTube ya yang bisa kamu tonton gimana sih cara melakukan percobaan. Kemudian ada juga di buku paket. Ya. Yang tidak masuk itu bagaimana? Tidak apa-apa, tulis saja. Pas ya? Kelebihan? Ini pakai ya. Satuan gram, satuannya gram. Diukur dulu mana bendanya. Diukur dulu ini yang lebih besar. Sudah ya? 68 gram. 67 gram. Oke, yang kelompoknya Hairi bisa ngukur di sini. Ini 0 dulu. Udah 0. Oke. Berapa? 76. Oke, 76. Ini sudah diukur? Berapa masanya? 123. Tulis di tabelnya itu ya. Oke. Ini sudah diukur masanya berapa? 72. Oke. Ya? Pas benar-benar pas. Soalnya agak lebih sedikit. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Ya. Salsabila bilang udah ukur ya massa batunya dulu udah. Ya, buang massa. Ini kan 200 ya, 200. Nah, yang dari sini sampai sini berarti 25. Dari sini berarti 25. Berarti kalau dia udah sampai sini berarti
Iya, 175 yang ini. Pokoknya setiap kelipatan ini 75, ini berarti 100. Ini 125, 150, ya. 175, 200, 225, 250, ya. Tulis di tabelnya itu ya, di tabelnya itu biar cepat. Yang ini guru jelaskan dulu. Ini namanya batu aja gitu ya. Kemudian massa berat, massa bendanya berapa gram tadi tuliskan di sini. Volume awalnya tadi sebelum. Kemudian volume setelahnya berapa? Ya, baru dikurangi. Ini dikurangi ini. P2 dikurangi P1, ya. Langsung ke sasaran di sini. Ya, tulis saja hasil pengurangannya di sini. Nah, nanti massa jenis bendanya kamu tulis di sini. Nah, hitunglah. Nah, di sini perhitungannya. Ya. Iya, masukkan. Ini pas begini temannya nih. Nah, berapa kenaikannya? 150 ke 190. Huh? 90 pacuan. Di bawah 200. Ya, di bawah 200 itu berapa? Ya, sekitar itulah. Ya. Tulis di anunya itu ya. Nah, di sini ya, di sini ngitungnya berapa ini dikurangi ini. Nanti untuk ngitung massa jenisnya itu kamu ngitungnya di sini. Terus sama dengan ini. Kemudian hitung hasilnya. Baru dijawab pertanyaannya ini, ya. Nah, divideokan. Videonya landscape. Ya, landscape supaya enak. Iya. Oke. Berapa? Iya, iya. Ya, pas dah ya. Pas dah 200. Nah, nanti dikurangi. Ya. Ya. Udah, kan cuma satu. Ini juga sama batu, kecuali nanti bendanya beda, misalnya kentang atau apa. Kalau ini cukup satu aja sih. Ya, penting tahu caranya. Kemudian cari massa jenisnya. Di sini ngitungnya. Massa dibagi volume. Satuannya tetap massa dari batu itu. Dibagi volume bendanya. Volume bendanya adalah hasil yang ini, ya. Oke. Pak. Kan di yang diminta di sana ada 2 benda. Iya, tapi kan makanya Bu Guru minta membawa 2 benda yang berbeda, batu dengan benda apa gitu. Tapi karena bawa batu aja cukup satu aja. Ya. Iya, langsung dicelup. Tar dulu ya. Pas dah. Supaya diikat. Ya. Kenapa? 180 ini kan. Ini 175 ya? Ya. Ya sekitar itulah. Ya. Ya diperkirakan. Mili atau sentimeter kubik boleh, karena mili sama dengan senti yang Bu Guru bilang tadi, ya. Kurangi dia. Volume bendanya kan ini, V2 dikurangi 1, ini V2, ini V1. Nggak usah, gram aja. Gram per sentimeter kubik nanti. Biarkan aja dalam gram. Ya, ya. Dijawab pertanyaannya terus ya. Sudah dihitung? Sudah. Berapa hasilnya? Satuannya jangan lupa. Tuliskan besar-besarnya yang mempengaruhi nilai massa jenis ya. Apa saja? Oke, sudah. Mana? Sudah dihitung? Belum. Hitung aja.
Kalau masih bingung, di video yang sudah Bu Guru kirimkan itu di link YouTube-nya itu bisa kamu lihat gimana cara melakukan percobaan itu ya, tutorialnya gitu. Kalau ada koma-koma begini berapa dia? 1,7, 2 angka di belakang koma aja. 1,76. Iya. Gram per sentimeter kubik. Mili kan sama dengan sentimeter kubik. Ya. Satuannya jangan lupa ya, apakah kilo atau gram? Gram aja ya, gram aja supaya tidak kamu konversi. Apa? Kalau ini besar berarti kalau apa namanya masanya itu lebih besar, masanya ditambah volume dikurangi. Boleh. Sudah dihitung. Satuannya gram kan ini? Ini gram. Iya gram. Kan kamu tidak konversi satuan. Jadi gram aja. Ya. Satuannya biarkan dalam bentuk gram. Karena itu kan kamu ngukur masanya gram. Kilogram ini menjadi gram. Enggak, kan ini kamu ngukur tadi masanya berapa? Masanya dalam satuan apa? Dalam satuan gram kan? Ya, jadi biarkan aja dalam bentuk gram. Gram per mili itu sama dengan sentimeter kubik. Jadi dalam gram per sentimeter kubik. Ya, kemudian jawab mananya? Guru yang Ya. nomor 6 ini apa maksudnya? Yang nomor 6 mana? Ulangi sebenarnya sama saya mana? Iya, bendanya berbeda, tetapi karena bendanya hanya satu, batu aja yang kamu bawa, cukup satu aja. Iya, enggak apa-apa, enggak usah. Satu aja, ya. Kecuali kalau bendanya misalnya ada kentang atau wortel, mungkin baru. Kalau itu cukup satu-satu aja. 30. Ada yang bingung, Pak Was? Iya, kan ini yang kamu ukur masanya. Volume bendanya yang ini, iya. Iya, ya. Volume bendanya yang tadi hasil pengurangan volume akhir dikurangi dengan volume awal itu. Iya. Sebenarnya 2, tetapi karena kamu membawa satu benda ya cukup satu. Sebenarnya Bu Guru minta 2, misalnya ada bawa wortel atau kentang atau telur mungkin kemarin ya. Tapi bawanya hanya satu saja ya cukup satu aja. Cukup satu aja, terus langsung dijawab beberapa pertanyaan di bawahnya itu. Ya. Oke, 10 menit lagi ya, 10 menit lagi. Ya. Yang mana? Yang mana mempengaruhi ini saja? Kan yang ditanyakan masa jenis ini saja. Iya. Iya. Oke, 10 menit lagi ya sebelum kita presentasi. Bu Guru kasih waktu 10 menit lagi. Nomor 1, kenapa? Yang mana? Nomor 1 itu tuliskan besaran-besaran apa yang mempengaruhi nilai massa jenis. Nah, besaran yang kamu dapatkan nilai dari massa jenis ini, besaran apa saja yang mempengaruhi nilai massa jenis ini? Apa saja yang kamu gunakan di rumus massa jenis ini? Iya, itu yang mempengaruhi. Paham ya? Ya. Ya. Ini kan satu. Masanya 1, ya.
Oke, kalau sudah kamu menghitung massa jenisnya, silakan langsung dijawab pertanyaan itu ya supaya bisa kita diskusi langsung. Apa? Jika seseorang ingin memperbesar massa jenis suatu benda, apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Uraikan jawaban. Ya, apa yang dilakukan? Iya, menambah apa? Masalah. Oh iya, 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 benar. Menambah masanya. Iya ya, benar. Bukan menambah masalah ya. Indah, apa yang difoto? Oh ya. Oke, kelompoknya Nafisa sudah mulai menjawab. Bomba Bayan sudah. Yang volumenya kan ini kita pakai hasil yang terakhir. Cukup aja kamu sebut besarannya. Nggak usah ininya, angkanya. Kan tuliskan besaran-besaran yang pengaruhi. Iya, itu aja, iya. Satuannya 25 mililiter itu sama dengan sentimeter kubik. Coba kamu tonton video itu. Sekali lagi ya. Mililiter itu satuannya itu sama dengan sentimeter kubik. Tidak ada bedanya. Nanti ini makanya satuannya gram per sentimeter kubik. Kok mili? Gram per mililiter boleh, gram per sentimeter kubik boleh. Sama itu maksudnya. Ya, biar tidak bingung. Apalagi? Apa? Apa soalnya? Bagaimana hubungan antara benda terapung? Ya kamu jelaskan kalau benda terapung itu dia bagaimana, benda melayang itu dia yang mana gitu kan. Kemarin sudah tadi awalnya itu kalau minyak di atas itu karena apa tadi jawabannya karena ya. Nanti kalau benda tenggelam itu dia bagaimana gitu. Paham ya? Ya. Nomor 2 dia kenapa? Apa soalnya? Jika ya apa yang kamu lakukan kalau kamu ingin memperbesar massa jenisnya itu? Ya. Besaran apa yang harus kamu rubah? Besaran apa yang harus kalian rubah supaya massa jenis benda itu bisa menjadi lebih besar? Garam. Ya apa saja silakan kamu apakan ya. Maksudnya biar massa jenisnya. Ya, biar massa jenisnya lebih besar. Sudah? Paham? Ya, silakan didiskusikan. Jangan lupa tulis kesimpulan ya, jangan lupa tulis kesimpulan. Kesimpulan itu berdasarkan data yang kamu peroleh, berdasarkan jawaban-jawaban yang kamu analisa dari soal-soal itu ya. Baru kalian buat kesimpulan.
Oke, 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Silakan dijawab dulu ya hasil diskusinya, mau benar mau salah. Nanti kita dari diskusi teman yang di depan, nanti kita lihat di mana letak kekeliruan atau sudah benar atau belumnya. Kelompok 1 siapa ya? Bayan ya. Kelompok 2, Mayang. Kelompok 3, Nafisa. Kelompok 4, Awas. Kelompok 5, Hairi. Kelompok 6, Nanda ya. Yudis. Oke. Seperti minggu lalu ya, bukan minggu lalu, beberapa minggu yang lalu waktu kita percobaan yang pertama, kalian Bu Guru minta membuat nama kelompoknya dengan tokoh-tokoh fisika ya, tokoh-tokoh fisika. Nah, mungkin minggu lalu kelompoknya sudah berbeda dengan yang sekarang ya. Nah, sekarang silakan dirembukan lagi nama kelompok kalian sesuai dengan nama tokoh-tokoh fisika seperti kemarin ya. Oke, silakan apa saja. Yang jelas biar kalian bisa mengenal tokoh-tokoh fisika ya. Harus tahu, oh tokoh ini namanya ini penemuannya apa. Nah, nama kelompoknya di atas saja. Nih, nama kelompok, nama anggota kelompok. Nah, kelompok apa namanya? Di situ. Ya. Sudah selesai semuanya? Belum. Oke, kelompok 1 belum? Belum. Kelompok 2? Sudah? Sampai kesimpulan? Sudah. Kelompok sudah sampai kesimpulan. Kelompok Ayu, Hairi sudah selesai? Oke, kelompoknya Fawas? Belum. Kelompoknya Yudis? Belum. Bu Guru kasih waktu 3 menit lagi untuk menyelesaikan.
Ya, tunggu sebentar temennya ya. Nggak mau gua. Ke sebelah. Ini udah sampai kesimpulan? Ya. Ya. Hairi, udah sampai kesimpulan? Udah. Oke. Bayan udah sampai kesimpulan? Memperbaiki bentuk. Masih ke kanan. Sudah ya? Semuanya sudah ya? Ya, oke. Tepuk tangan dulu lah kalau udah selesai semuanya ya. Oke, jadi semuanya udah selesai melakukan pengambilan data ya, kemudian menganalisa data, dan sampai pada menyimpulkan, membuat kesimpulan. Nah, kita akan diskusi dulu hari ini ya, presentasi. Nah, nanti sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu lah, untuk mencairkan suasana dulu lah. Berdiri dulu. Hadap depan semua. Siapa? Rasid bisa lewat sini, Rasid. Nafisa berdiri dulu. Putri hadap depan dulu. Nah, jadi ice breakingnya begini. Kalian kan mengambil pemilihan mapel peminatan fisika, kimia, biologi ini ya, kelompok MIPA ini. Jadi kita berliterasi dan numerasi dulu sedikit untuk ice breakingnya ya. Jadi gini, nanti kalau Bu Guru akan menyebutkan operasi matematis sederhana dasar ya. Nanti kalau Bu Guru hasilnya, jadi hasil perhitungan kalian itu satu, kalian maju ke depan satu langkah. Oke ya, ulang ya. Misalnya gini, dulu. Misalnya gini, 2 dikurangi 1, hasilnya 1 kan? Ya, kalian maju ke depan satu langkah. Oke ya. Nah, nanti kalau hasilnya 2, kalian satu langkah ke kanan. 1, 2 kanan. Ya, misalnya. Oke. 3 kiri, 4 belakang. Paham semuanya ya? Ya, oke. Dikasih space dulu. Nah, untuk bergerak. Nah, konsentrasi, fokus dulu. Kelompok siapa ini ya? Pawas belum selesai? Belum. Yumna udah? Oke. Di anu dulu, fokus dulu. Makanya hadap depan. Depan dulu sedikit, Bayan. Nah, oke, ada space ya, ada ruang untuk maju kiri kanan.
Oke, sekali lagi. Kalau nanti hasil perhitungannya 1, kalian maju ke depan 1 langkah. Kalau 2, kanan. Kalau 3, kiri. Kalau 4, oke, siap. Fokus ya. Fokus, fokus. Oke, sudah? Hairi sudah? Fokus. 5 dikurangi 2. Ada yang keliru? Ada siapa? Nah, indah ya. Oke, fokus lagi, fokus lagi. Diam aja di posisinya yang tadi, ya. Oke, Bu Guru ulang. 1 ke depan, 2 ke kanan, 3 ke kiri, 4 ke belakang. Oke ya? Oke. 8 dibagi 4. Oke. Oke, ingat ya. Oke. 4 dibagi 2 dikurangi 1. Jangan disebut, langsung aja biar cepet ya. Oke. Oke, 1 kali lagi, biar fokus. 1 kali lagi. Berarti kalau tidak ada yang salah, berarti matematika dasarnya udah bagus, ya. Oke. Oke. Operasi dasar ya, operasi dasar. Oke. 1 kali lagi, 1 kali lagi. 8 dibagi 2 dikurangi 1. Jangan disebut. Langsung aja bergerak gitu, jangan. Oke. Sekali lagi. Jangan disebut, jangan disebut, jangan disebut. Oke ya, sekali lagi. 9 dibagi 3 dikurangi 2. Nah, masih yang lama. Oke, aplaus dulu lah. Oke, duduk lagi. Oke, sudah bagus ya. Nah, untuk presentasinya siapa yang sudah siap? Semuanya ini kelompok. Oke, kelompok Bayan dulu lah. Yang pertama. Apa nama kelompoknya? Newton. Oke. Apa penemu? Kita tayangkan. Bu Guru foto dulu. Kita tayangkan ya. Ya, maju dulu semua kelompoknya. Maju dulu. Pegang dulu sebentar. Belum lah. Tunggu sebentar ya, Bu Guru konekkan dulu ke sini. Ya. Semuanya harus maju.
Bisa kelihatan? Saya. Oke, silakan. Udah. Nama kelompoknya Newton. Newton. Kenapa ngambil Newton? Karena keren aja sih. Oh, karena keren aja. Oke. Aplaus dulu dah. Oke. Oh iya. Apa penemu dari Newton? Penemu dari Newton adalah gravitasi bumi. Dia seorang ilmuwan fisikawan dan astronomi, dan salah satunya adalah penemu dari rumus Vulkacus. Oke, jadi penemu gravitasi Newton yang paling terkenal. Aplaus dulu untuk kelompoknya. Oke, aplaus dulu. Silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya disimpan dulu, jangan ada yang main HP. Jadi berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi atau hasil analitik kami. Jadi kami di sini dengan berjumlah kelompok 6 orang, yaitu kelompok pertama dengan nama Newton. Jadi kami di sini mengambil tema atau tokoh Newton karena penemu terbesar gravitasi dia. Oke, jadi saya di sini sebagai moderator dan di samping saya itu aja, dan tanpa berlama-lama lagi, oke, di sini sudah disorot sama ibu guru. Langsung saja hasil analitik kami atau hasil oke, yang pertama di sini nama benda yang kita amati di sini adalah batu. Batu itu tidak bulat sempurna, tapi bentuknya tidak sempurna. Yaitu batu ini yang kita timbang beratnya 72 gram. Teman-teman bisa lihat kan? Aduh, sebelum lanjut, berat atau massa? Ya, supaya jangan kelolosan gitu. Masanya itu 72 gram. Oke. Bisa disesuaikan kalau mau dibuka gramnya ke apa mungkin. Terus volume awal air, jadi kita menuangkan air ke dalam takaran itu ini 150 ml awalnya 150 ml. Terus setelah kita mencelupkan batu atau benda yang kita amati itu, terus volume airnya itu menambah menjadi 175 ml. Teman-teman bisa lihat? Ya. Oke. Terus bisa diketahui di sini volume benda yang kita amati itu bisa kita cari volume dua atau volume air, volume terakhir air dikurangi volume awal fluida atau air. Jadi 75 dikurangi 150. 175 dikurangi 150 sama dengan 250 gram per sentimeter kubik. Jadi dapat Maaf. Jadi dapat disimpulkan di sini volume benda atau batu yang kita amati di sini bermassa atau bervolume 25 gram per sentimeter kubik. Ini di depan. Nah, kita lanjut ke massa jenis benda tersebut. Jadi dapat kita ketahui massa jenis sama dengan massa per volume. Jadi pernah kita timbang tadi seperti yang saya bilang itu berat batu, massa batunya itu 72 ml 72 gram, per 25. Kan tadi udah saya jelasin dari mana 25-nya. Jadi sama dengan 2,88 gram per sentimeter kubik. Terus berdasarkan besaran-besaran yang kita gunakan di sini ada massa dan volume. Bisa teman-teman tulis massanya aja sama volumenya aja, tapi saya di sini menerangkan. Oke, lanjut dulu. Nah, terus
Pertanyaan. Apa-apa saja sih yang harus kita lakukan untuk memperbesar massa jenis suatu benda? Jadi di sini teman-teman bisa melakukan yang pertama. Ini kesimpulan dari kami, ini menurut kami ya. Yang pertama, mengubah komposisi. Jadi mungkin kita teman-teman bisa menanyakan apa sih yang dimaksud dengan hal ini. Yang pertama, mengubah komposisi. Yang kedua, meningkatkan kepadatan. Yang ketiga, memperbaiki bentuk. Yang keempat, mengubah suhu tekanan. Atau kalau teman-teman nggak mau repot, kita searching di Google. Soalnya kan tadi media pembelajarannya bisa menggunakan HP kan. Saya juga tidak telah bicara. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya mungkin rekan-rekan saya akan membacakan. Ini aja dijelaskan Ayu nih. Bagaimana hubungan antara benda terapung, melayang, dan tenggelam dengan massa jenis itu suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengapung jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair dan benda dikatakan tenggelam. Jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair, sedangkan benda dikatakan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Oke, kesimpulan. Kesimpulannya, massa jenis benda dipengaruhi massa benda dan volume benda. Massa jenis terbalik lurus dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan volume benda. Massa jenis benda tidak beraturan dapat diukur menggunakan gelas ukur. Sudah selesai ya? Mungkin Ya. Oke. Dari 3 jawaban, kalau mungkin data itu tidak bisa kalian otak-atik karena masing-masing kelompok punya data ya. Yang bisa kalian tanggapi mulai dari pertanyaan yang pertama, yang tadi. Ayo. Oke, mulai dari ini, dari nomor, aduh. Kok balik lagi? Kita tutup dulu dah. Oke, mulai dari nomor 1 dulu pertanyaan ini. Ada kelompok yang berbeda. Tuliskan besaran-besaran yang mempengaruhi nilai massa jenis suatu benda. Dari kelompoknya Bayan menulis 2, massa dan volume. Silakan kelompok lain mungkin ada yang berbeda. Apa? Oke, ditambahkan sama Fawas kedalamannya. Mungkin ada lagi. Apa? Oke, kelompoknya Nanda ditambahkan gravitasi. Kelompoknya Ayu, massa, kan sudah itu massa. Massa benda ya. Mungkin ada yang mau membenarkan atau mau menanggapi, angkat tangan. Kelompok lain. Kelompoknya Mayang coba. Iya. Nah, untuk yang ini gimana? Kalau menurut saya pribadi, kan yang ditanyakan kan besaran yang mempengaruhi nilai massa jenis suatu benda. Oke. Kita tahu massa jenis suatu benda itu adalah massa per volume. Oke. Jadinya yang mempengaruhi itu massa dan volume. Tapi kalau yang seperti yang dikatakan tadi yang gravitasi, kedalaman itu menurut saya yang termasuk itu yang mempengaruhi tekanan, bukan massa jenis benda. Oke, itu jawaban Mayang. Ya, aplaus dulu untuk Mayang. Oke. Jadi Bu Guru kuatkan lagi ya. Jadi apa yang sudah dijawab sama Mayang dan kelompok Bayan, kelompok Newton itu sudah benar ya. Jadi kita lihat besaran-besaran apa yang mempengaruhi itu dari persamaannya. Jadi persamaan dari massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Tadi di atas di LK itu sudah ada rumusnya ya, ada persamaannya. Massa dibagi volume. Jadi 2 besaran itulah yang mempengaruhi nilai massa jenis ya, yaitu massa dan volume benda. Jadi yang masih keliru silakan diperbaiki ya. Nah, sebenarnya tadi seperti Bayang, kalau ditambah kedalaman, ditambah dengan gravitasi itu adalah yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Sekali lagi tekanan hidrostatis.
Oke, semuanya sudah fix ya. Ini jawaban pertama ya, sudah tidak ada kesalahpahaman ya. Ya, oke. Kita lanjut dengan yang kedua. Jika seseorang ingin memperbesar massa jenis suatu benda, apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Jawabannya mengubah komposisi, meningkatkan kepadatan, memperbaiki bentuk, mengubah suhu. Mungkin ada jawaban. Oke, kelompoknya Nafisa. Saya menanggapi pernyataan pertamanya yaitu mengubah komposisi. Mengubah komposisi itu dalam artian apa? Apakah dia menambahkan sesuatu lagi, dia mengurangi atau seperti apa? Tolong jelaskan. Oke, silakan. Nah, jadi kita itu mengubah komposisi bisa menambahkan, bisa mengurangi. Jadi di sini kan komposisi yang kita gunakan batu kan, batu. Nah terus mungkin bisa teman-teman tempelkan beton atau bisa teman-teman. Ya ini kan perumpamaannya, ini penjelasannya dari saya. Bisa teman-teman menempelkan beton, berlian, emas mungkin kalau teman-teman agak tinggi ekonominya. Terus jika ingin dan contoh menguranginya itu mungkin teman-teman bisa mengkikir batunya atau sebagainya atau mengurangi. Oke, itu jawabannya. Mungkin ada yang menanggapi kelompoknya Fawas. Jawabannya gimana Fawas? Apakah sama dengan itu? Beda. Apa jawabannya? Menurut kelompok kami, untuk memperbesar massa jenis suatu benda, orang dapat menambahkan materi yang berat atau meningkatkan kepadatan benda tanpa memperbesar volumenya. Oke. Dengan cairan ini, massa jenis benda akan meningkat karena memiliki massa yang lebih besar, namun volumenya relatif sama. Oke. Jadi kalau Fawas menawarkan masanya ditambah, gitu ya. Masanya ditambah tanpa mengurangi volumenya. Kelompoknya Mayang sama, oke. Menambah masanya tanpa mengurangi volumenya. Kelompoknya Hairi, Ayu sama, oke. Ini aja yang agak unik ya, berbeda ya. Oke, jadi Bu Guru jelaskan sedikit ya untuk menguatkan. Jadi kalau yang dikatakan sama Bayan tadi, kalau ada yang ekonominya tinggi, katanya tidak ada ekonomi tinggi atau apa ya. Ini kita berbicara sains saja gitu. Kalau kamu menambahkan benda lain seperti tadi, itu ya emas atau apalah katanya tadi beton, itu bendanya sudah berbeda. Jadi masing-masing benda itu memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Antara batu dengan besi pasti massa jenisnya berbeda. Kalau kamu tambahkan benda lain lagi seperti tadi, batu apa tadi? Emas ya katanya tadi, itu nanti beda lagi bendanya, emas dengan batu itu beda massa jenisnya, dia tidak bisa nyatu gitu ya. Sama seperti minyak yang tadi itu, kalau massa jenisnya saja sudah berbeda, maka dia tidak akan bisa nyatu gitu ya. Jadi kalau bagaimana cara memperbesar massa jenis benda, gimana caranya Mayang? Jawabannya? Menambah massa suatu benda itu tanpa menambah atau mengurangi volume benda. Oke, jadi kita tambah massa bendanya, tetapi tidak kita kurangi volumenya. Beda lagi nanti, ya. Jadi begini ibaratnya, kalau kamu pernah melihat telur yang dicemplungin ke air, ya gimana awalnya? Betelurnya tenggelam, melayang, terapung. Kalau telurnya rusak biasanya Mengapung. Kalau telurnya rusak, kalau telurnya bagus ini tidak melayang ya. Nah, biasanya telur yang bagus itu dia akan tenggelam. Ya, tenggelam. Nah, ditambahin garam. Kenapa ditambahin garam? Untuk memperbesar massa jenis air. Jadi massa jenis air itu bisa diperbesar dengan menambahkan garam. Garam itu kan larut nanti, ya. Dia bergabung dengan air, tidak terpisah. Kecuali kalau air dengan minyak itu tidak bisa gabung, ya beda-beda massa jenisnya. Tetapi kalau garam dengan air, dia larut nanti airnya itu, garamnya itu. Nanti gabunglah dia dengan air. Jadi air itu bisa lebih besar massa jenisnya. Sehingga nanti telurnya bisa melayang dan terapung. Itu ya, masih ada persepsi berbeda? Yang mana? Telur itu. Tergantung massa jenis telurnya. Kita kan belum mengukur ini berapa massa jenis telurnya. Ya.
Alkohol kita sudah tahu tetapan alkohol itu massa jenisnya sekian. Tetapi kalau telur kita belum tahu massa jenisnya, kita belum ukur, gitu ya. Nah, nanti di pertanyaan ketiga dia terjawab apa hubungan antara benda yang terapung, melayang, dan tenggelam. Oke, untuk pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga ini ada yang berbeda konsepnya. Nah, di sini dijelaskan, coba ulang, Bayan. Sama semua? Kelompok, dibacain dulu. Oke. Suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengapung jika jenis zat lebih kecil dari massa jenis zat cair. Dan benda dikatakan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Sedangkan benda dikatakan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Nah, sama ya? Ada yang berbeda? Tidak ada. Nah, sekarang kamu dapetin massa jenis, tadi didapatkan massa jenis batu itu 2, sekian. Ya. Mana lebih besar massa jenis batu daripada air? Batu. Terus posisi batu itu di mana? Nah, di dasar. Dia itu melayang, tenggelam, atau terapung? Nah, jadi bisa dibuat di sana itu kalau bendanya terapung itu massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis zat cair. Ya. Kalau bendanya melayang berarti dia sama. Kalau bendanya itu massa jenisnya lebih besar, maka dia akan tenggelam. Ya, jadi kalian sudah buktikan ya. Jadi kalau kita balik flashback ke pertanyaan awal di depan waktu penayangan video itu, kenapa minyak berada di posisi atas? Oke. Jadi massa jenis minyak itu lebih kecil daripada massa jenis air. Oke, kesimpulannya. Massa jenis benda dipengaruhi massa benda dan volume benda. Benar ya? Benar. Massa jenis, apa ini? Berbanding lurus dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan volume benda. Benar? Benar. Jadi semakin besar massanya, maka semakin kecil volumenya. Benar enggak? Semakin besar massa jenisnya, kan berbanding terbalik gitu ya. Oke, yang ketiga massa jenis benda tidak beraturan dapat diukur menggunakan gelas ukur. Benar ya? Massa volume benda yang diukur dengan gelas ukur tadi, ya. Tetapi massa jenisnya menggunakan persamaan tadi. Masih ada yang mengganjal di kelompoknya Bayan? Udah selesai ya? Udah cukup ya? Aplaus dulu lah untuk kelompok Bayan. Silakan balik lagi ke tempatnya. Ditutup dulu dong. Tutup dulu. Sekian dari kami. Oke. Duduk dulu. Duduk dulu ya, duduk dulu. Oke, jadi untuk presentasi kelompok, Bu Guru cukup satu kelompok aja ya, karena semuanya sudah mewakili dari pertanyaan tadi, masalah miskonsepsi dan lain sebagainya, ya. Oke ya, silakan duduk di tempat masing-masing, duduk dulu dah, supaya tidak ribut, duduk dulu dah. Untuk mengecek apakah kemampuan kalian ini sudah paham mengenai massa jenis atau tidak, Bu Guru punya 2 kartu, ini ada kartu merah dan kartu hijau. Ya, ini terakhir sebentar. Nah, kartu merah ini kalian angkat untuk jawaban yang kartu merah ini kalian angkat untuk jawaban yang salah. Bukan jawaban, pernyataan. Nanti Bu Guru akan kasih pernyataan, ya. Kemudian yang hijau ini untuk pernyataan yang benar. Nah, masing-masing kalian nanti akan mendapatkan 2 kartu ini. Paham ya? Oke. Minta tolong dibagikan. Siapa ya? Nizar. Dibagi aja supaya cepat. Sebelah sini Nizar, sebelah sana siapa ya? Tina, oke. Ya silakan, di anu aja dah. Cepet kok dibagikan, sebentar.
Ya. Sudah Tina? Sudah Nizar? Oke. Oke, sudah terima semuanya ya? Ya. Oke, hadap depan dulu semuanya, hadap depan. Hadap depan dulu. Oke, tarik napas dulu sebelum kita mulai ya, supaya bisa lebih rileks. Sudah ya, fokus ya. Oke. Pernyataannya ada 2 pernyataan, satu-satu dulu. Kita cek dulu. Oke, sudah ada hadap depan semua? Sudah. Dibaca pernyataannya. Di dalam hati. Oke, dipikirkan apakah kalian mengangkat kartu hijau atau kartu merah. Oke, siap ya? Oke, Bu Guru hitung. Hitungan ketiga kalian angkat secara bersamaan. Jangan ada yang colek-colek jawaban temennya. Nizar hadap depan dulu, Nizar. Hadap depan. Oke ya, Bu Guru siap ya? 1, 2, 3. Jangan diganti-ganti. Sudah hijau 1. Yuk Yudis, kamu angkat yang mana? Tangan kanan dong Yudis. Angkat yang mana? Ini diganti, jangan diganti tadi. Oh oke, hijau. Yudis ganti. Oke, semuanya merah. Ada 1 yang hijau. Hijau atau merah? Hijau. Oke. Oke. Ini warna apa sih diangkat? Oke, merah. Ini? Oke, merah. Bu Guru tanya dulu yang hijau. Benda dapat terapung disebabkan massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Angkatnya hijau ya? Ya. Berarti jawaban. Yang mana yang salah? Oh, dikirain ini yang salah. Oke. Oke, keliru. Berarti yang mana yang diangkat? Ini diangkat Yang merah atau yang hijau? Yang entar dulu, yang ini merah, yang ini yang ini benar, yang ini salah. Yang mana yang kamu angkat? Yang ini salah, benar berarti pernyataan itu. Salah yang diangkat maksudnya? Salah yang diangkat. Ya enggak apa-apa, salah. Yang penting ini diangkat kan tadi? kirain yang ini Yang mana? kirain yang ini yang benar itu yang salah. Oh gitu. Berarti harusnya ngangkat yang mana? Yang ini. Oke, angkat dulu. Oke, angkat dulu. Angkat dulu. Semuanya merah. Salah atau berarti salah ya jawabannya ya? Yang seharusnya apa? Oke, jadi udah bagus. Lebih kecil dari massa jenis zat cair. Oke. Pernyataan kedua. Oke, pernyataan kedua. Jangan diskusi. Silakan menurut hati nuraninya, ya. Sudah dibaca semua? Sudah ditelaah? Telah dulu. Oke ya? Sudah ya? Sudah. Hitungan ketiga diangkat semua. 1, 2, 3. Jangan lihat temennya. Putri, jangan curang. Oke, semuanya merah lagi nih. Berarti pernyataannya salah. Yang benar apa? Massa jenisnya semakin? Oke, applause dulu dah. Semuanya udah. Bagus ya. Oke, jadi hari ini kita cukup dulu belajarnya. Untuk pertemuan berikutnya, Bu Guru akan masuk ke materi fluida dinamis. Ya, jadi fluida yang kita pelajari sudah bergerak. Ya, tetapi sebelum itu, Bu Guru minta dulu nih bagaimana proses pembelajaran yang sudah kita lalui. Satu orang, siapa yang mau merefleksi pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau refleksi? Angkat tangan. Yang belum ngomong, coba Nanda. Ya, gimana proses pembelajaran kita? Sudah bagus nggak? Kamu bisa paham nggak? Gitu. Jadi kesimpulannya cara belajar itu di sini kita belajar
Oke, ada lagi tepuk tangan lah ya. Oke, jadi hari ini Bu Guru terima kasih sudah bisa bekerja sama dengan baik gitu ya, sudah mengikuti pembelajaran juga dengan baik. Untuk pertemuan berikutnya Bu Guru harap kalian bisa lebih fokus lagi, lebih aktif lagi seperti ini ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini kita berdoa dulu karena tadi sudah diawali dengan doa, mari kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama berdoa. Silakan dipimpin sama tadi sudah sama Bayan, sekarang Bu Guru minta Nizar yang menutup berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Oke, Bu Guru cukupkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, LKPD-nya dikumpulkan dulu ya. Ya, di sini. Airnya dibuang dulu. Ya, gelas ukurnya dimasukkan ke sini. Di ruang Pak Kepala atau di perpustakaan. Tunggu sebentar Bapak ya. Nggih. Oh, nggih. Atau nanti kalian di anu ini dirapikan ya. Nggih Bapak. Tapi guru udah stop. Hah?